Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini jam 5 pagi teman-teman. Tadi habis dari masjid ya, untuk jamaah sholat subuh. Saya mendengar indukan kambing saya menggaruk-garukkan kakinya di lantai terus teman-teman. Dan untuk kambingnya itu kesana kemari ya, kebingungan. Dan tadi sudah saya turunkan teman-teman. Dan ini di bawah di tanah ini juga garuk-garuk terus, kemudian kesana kemari, jadi kelihatannya mau beranak ini teman-teman ya. Jadi ciri-ciri kambing beranak memang untuk di kandang saya begini teman-teman ya, garuk-garuk lantai terus, kemudian kesana kemari bingung ya. Dan ini kambingnya tiduran teman-teman. Tadi untuk di kemaluannya belum ada tanda-tanda cairan keluar, tapi ini setelah tidur ini tadi saya mendengar suara air teman-teman ya. Dan ternyata ini untuk air, mungkin air ketuban ini ya, ini sudah keluar. Dan ini mungkin untuk beberapa menit ini nanti akan beranak teman-teman ya. Alhamdulillah untuk beranaknya indukan ini pagi-pagi teman-teman. Jadi saya bisa menolong indukan ini untuk hari ini teman-teman ya. Ini untuk kemaluan dari indukan ini sudah ada lubang sedikit ya, jadi sudah menganga, agak menganga ini. Jadi begini teman-teman, kalau kambing indukan itu mau beranak ya begini ya, berdiri, tidur lagi, garuk-garuk, kemudian kesana kemari. Memang kalau indukan seperti ini sudah bisa menandakan kalau tidak lama lagi akan beranak atau mengeluarkan cempe-cempenya teman-teman ya. Kita tunggu saja ya. Nah, ini sudah ada cairan yang keluar dari kemaluan si indukan ini ya, sudah keluar dari kemaluannya. Ini nanti sekitar nggak nyampe 5 menit ini nanti sudah beranak ya teman-teman ya. Kita tunggu saja teman-teman ya. Ini kambingnya malah masuk ke bawah kandang teman-teman ya, tapi nggak apa-apa ya. Ini untuk talinya saya copot saja ya teman-teman. Talinya saya copot saja biar nanti tidak terlilit ya kambing ini, soalnya kalau di bawah seperti ini nanti ditakutkan muter-muter di tiang kandang ya. Ini saya copot saja, soalnya kalau mau beranak seperti ini ya kambingnya tidak akan jauh-jauh ya, tidak akan kemana-mana, mungkin hanya di sekitaran kandang ini saja, cuma jalan ke sana kemari ya. Wah, ini teman-teman ya, ini untuk cempenya sudah kelihatan ini teman-teman ya, sudah kelihatan ya. Kita lihat saja teman-teman ya, kita tunggu ya. Ini sudah kelihatan kakinya teman-teman, tapi ini saya mau menolong ini nggak bisa ya teman-teman, karena pas di bawah kandang ini ya. Kita tunggu saja, nanti kalau sudah keluar nanti untuk di bagian hidungnya atau di bagian mulut si cempenya nanti kita bersihkan ya teman-teman. Kita sobek pembungkusnya agar si cempe itu bisa segera bernafas ya, dan tidak menyedot pembungkusnya. Dan sekalian nanti kita bersihkan teman-teman ya, kita tunggu saja teman-teman ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, kalau proses kambing indukan itu beranak seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini, kalau kita bisa menunggui kambing beranak seperti ini kan, nanti kita langsung bisa membantu teman-teman ya. Nanti kita bisa langsung membantu, kita langsung bisa membersihkan, terutama di bagian mulut, di bagian hidung si cempek itu ya. Ini teman-teman ya, ini keluar kepalanya. Nanti kalau sudah keluar kepalanya,
di sudah nyampe di setengah badan, nanti bisa kita bantu teman-teman ya, kita tarik kakinya, nggak apa-apa teman-teman ya, kita bantu nanti. Tapi kalau sudah keluar kepalanya dulu ya teman-teman, keluar kepalanya seperti ini ya, ini kita bersihkan hidungnya, mulutnya agar bisa bernapas ya, dan tidak menyedot pembungkusnya, tidak menelan pembungkusnya. Ini ya untuk induknya sudah mulai menjilati ya, kita bantu saja teman-teman ya, kita tarik ya, kita tarik kakinya, tapi kita bersihkan dulu di bagian mulut, bagian hidung, dan juga kalau bisa kita bantu seperti ini ya. Nah, kita tarik seperti ini nggak apa-apa teman-teman, pelan-pelan saja menariknya, jangan seperti menarik kambing atau kambing yang sudah tua ya. Kita tarik pelan-pelan, nanti dah keluar seperti ini. Selanjutnya kita bersihkan di bagian kepala, bagian mata, kemudian turun-turun ke bagian badannya, kemudian kakinya. Jadi untuk pertolongan pertama kita bantu itu terutama di bagian hidung dan mulut dulu. Nanti setelah itu kita lap bagian mata, bagian telinga, kemudian bagian tubuhnya, dan kemudian terakhir bagian kaki. Nah, kalau misalnya kita bisa menunggui, kita bisa membantu. Nanti kalau misalnya itu cempenya itu terlalu besar, kemudian sulit untuk keluarnya, itu kita bisa bantu menariknya agar cepat-cepat segera keluar, agar si induknya juga nanti tidak kehabisan tenaga. Misalnya nanti mau ngeluarin lagi cempe yang kedua, itu masih banyak tenaga kalau kita bisa cepat-cepat membantunya. Ini induknya sudah berdiri teman-teman ya, sudah keluar dari bawah kandang, dan sekalian untuk cempenya ini saya keluarkan juga biar enak ya, kita mengelapnya, kita sandingkan dengan induknya biar induknya juga bisa menjilati anaknya, karena nanti kalau tidak dijilati oleh induknya nanti tidak mengenali cempenya ya. Jadi kalau bisa walaupun kita lap, nanti juga kita dekatkan dengan induknya, sambil induknya biar juga menjilati anaknya. Kemudian kalau badannya atau tubuhnya itu sudah kita lap ya teman-teman, sudah kita lap, kemudian kita bersihkan di bagian kaki teman-teman ya. Di bagian kaki itu yang warna putih-putih itu kita bisa hilangin ya, kita bisa hilangin pakai kuku atau pakai tangan kita, itu agar nanti kakinya itu tidak lembek ya. Nanti kalau kita itu tidak bersihkan, nanti untuk kakinya atau kuku dari si cempe ini nanti akan jelek ya. Tapi kalau kita bersihkan yang putih-putih itu, yang lembek itu, nanti untuk kukunya malah akan lebih bagus, lebih kuat lagi ya. Dan kita masih membantu juga untuk mengelapnya pakai lap yang agak kering, kemudian agar benar-benar si cempe ini benar-benar kering ya, sambil kita menunggu untuk proses beranaknya yang kedua ya. Misalnya kalau nanti anaknya itu 2 teman-teman, kita tunggu saja. Nanti kalau untuk beberapa menit itu tidak mengeluarkan lagi ya berarti anaknya cuma 1 teman-teman. Tapi kalau nanti mengeluarkan atau tanda-tanda ingin mengeluarkan cempenya lagi ya berarti 2 atau 3 teman-teman. Tapi kalau dilihat masih garuk-garuk ya untuk indukan ini diperkirakan masih bisa atau masih mau mengeluarkan anak yang selanjutnya ya. Nah ini teman-teman ya, untuk induknya masih garuk-garuk terus seperti ini bisa menandakan kalau indukan ini masih mau beranak lagi ya. Jadi anaknya tidak hanya 1 teman-teman ya.
Tapi misalnya kalau anaknya itu cuma satu ya, itu ya biasanya itu sudah tidak garuk-garuk lagi ya. Dia atau induknya itu sudah fokus untuk merawat atau untuk menjilat-jilat anaknya yang satu atau yang sudah keluar itu. Tapi kalau ini kan anaknya sudah agak ditinggal ya, jadi jarang-jarang dijilati dan masih garuk-garuk lagi seperti ini ya. Nih, kita tunggu saja teman-teman ya, kita tunggu beberapa menit nanti masih mengeluarkan cempenya atau tidak, sambil kita juga membersihkan cempe yang sudah keluar. Kalau misalnya nanti itu untuk cempenya itu tidak kering-kering teman-teman, kita bisa pakai kanebo teman-teman ya. Kita bisa pakai kanebo yang sudah agak jelek ya, atau mungkin sudah tidak terpakai. Kemudian kita bisa pakai untuk membersihkan cempe ini. Misalnya sudah kita tidak menggunakan lagi kanebo itu, kita bisa pakai untuk mengelap cempe ini ya teman-teman. Karena untuk mengelap cempe itu pakai kanebo akan lebih cepat kering lagi teman-teman ya. Kalau lebih cepat kering nanti kan untuk cempenya bisa lebih cepat berdiri karena sudah tidak licin lagi teman-teman ya. Kalau kita itu bisa membantu cepat untuk mengeringkan cempenya, sudah dipastikan nanti cempenya akan bisa belajar berdiri teman-teman ya. Dan juga nanti setelah kering ya, setelah kering, kalau dirasa induknya ini sudah tidak mengeluarkan anaknya lagi atau cempenya lagi, kita bisa langsung minumkan air susu pertama. Air susu pertama itu penting teman-teman. Air susu pertama atau susu kolostrum itu sangat penting. Ini untuk kekebalan cempenya, ketahanan tubuh untuk cempenya ya. Dan ini kelihatan nih ya teman-teman ya, ini induknya tidur. Dan ternyata kalau kita lihat ya, ini untuk kemaluannya kelihatannya mau mengeluarkan cempe lagi teman-teman ya. Itu ya sudah membesar ya, membesar. Nanti kita tunggu, kemudian nanti kita bantu lagi teman-teman ya. Nah itu sambil membersihkan cempenya yang pertama, ini mau mengeluarkan lagi teman-teman ya. Itu ya sudah kelihatan ya teman-teman ya, sudah kelihatan putih-putih kakinya. Itulah ini teman-teman. Sebentar lagi kalau nanti kepalanya sudah sampai di leher, nanti kita bisa bersihkan di bagian mulut atau hidungnya dulu teman-teman, agar bisa bernapas. Karena begitu cempe itu keluar, itu cempenya langsung ingin bernapas karena sudah tidak ada di dalam perut si induknya, itu berarti bernapasnya ya lewat udara yang ada di luar teman-teman ya. Nah prosesnya seperti ini teman-teman ya, untuk anaknya yang kedua atau cempenya yang kedua. Kita tunggu, kemudian nanti kita bantu lagi teman-teman. Ini misalnya tidak keluar-keluar, itu kita bisa bantu lagi teman-teman. Nanti kita bisa bantu untuk menariknya, tapi ya pelan-pelan teman-teman ya, pelan-pelan. Nanti kita ikuti saja indukan itu waktu mengeden teman-teman ya, atau mengeluarkan tenaga seperti ini ya. Kita pelan-pelan kita tarik ya, kita bantu ya teman-teman ya, nggak apa-apa seperti ini ya. Nah ini kita seperti ini ya teman-teman ya, kita sobek di bagian mulut, bagian hidung, dan ada suara cempe itu bernapas ya teman-teman, ada suara tarikan napas dari cempe itu. Nah walaupun cempenya itu belum bener-bener keluar semuanya, itu kita lubangi di hidungnya nggak apa-apa ya, kita sobek, kemudian setelahnya kita bantu tarik. Nah setelah kita bantu tarik dan bener-bener keluar, induknya langsung berdiri seperti ini, langsung menjilati anaknya sambil kita membantunya membersihkannya seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, kita buka mulutnya, kemudian kita
bersihkan kalau misalnya nanti di dalam mulut si cempe ini menelan atau meminum pembungkusnya itu ya teman-teman, kita bersihkan di bagian mulutnya. Ditakutkan nanti cempenya menelan atau memakan pembungkusnya. Nah, setelah seperti ini kemudian kita jadikan satu dengan cempe yang satunya seperti ini, sambil kita menunggu untuk ari-arinya keluar, sambil kita juga membersihkan atau mengeringkan bulu-bulu si cempe ini, kita bantu. Jadi teman-teman misalnya ya baru pertama kambingnya mau beranak itu jangan takut teman-teman ya, jangan takut, jangan jijik teman-teman kalau misalnya kita mau bantu ya, karena kalau mungkin orang yang jijikan ya itu ya tidak bisa untuk membantu seperti ini ya, karena ada lendir bercampur darah. Jadi ya misalnya kita itu tidak tega ya, mungkin untuk membantu seperti ini ya tidak tega, jadi mungkin takut ya. Tapi kalau kita nanti biasakan untuk langsung membantu misalnya indukan itu beranak, nanti lama-lama juga akan terbiasa kita teman-teman ya. Walaupun kemarin saya juga membuat video yang indukan yang hitam kemarin teman-teman ya, tentang beranaknya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Untuk hari ini kita membuat video lagi karena ini real ya teman-teman ya, real kejadian di kandang saya, kemudian terjadi kambing saya, beranaknya kambing di kandang saya. Jadi walaupun kemarin saya membuat video tentang beranaknya kambing, tapi kemarin kan untuk kambing yang berbeda teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini walaupun kemarin itu saya sudah membuat video, kan saya membuat video lagi dengan kambing yang berbeda teman-teman. Jadi real, saya tidak membuat hanya mengambil video yang saya sambung-sambung, enggak teman-teman ya. Jadi ini benar-benar kejadian untuk hari ini, untuk pagi ini, untuk jam ini, dan di kandang saya dan juga kambing saya. Jadi saya membuat video benar-benar real pada saat ini dan pada hari ini. Jadi tidak hanya saya menyambung-nyambung video dan membuat konten. Alhamdulillah untuk beranaknya indukan ini pas hari Minggu teman-teman ya. Hari Minggu saya tidak kerja dan juga di waktu pagi hari seperti ini ya teman-teman ya. Di waktu pagi sebelum saya ngasih sarapan atau ngasih pakan, dan juga dilalahnya itu kepasan hari Minggu, jadi saya langsung bisa mengurus sampai kering, sampai nanti bisa menyusu ya. Nanti saya juga akan membantu menyusukan cempe-cempe ini nanti setelah bersih, setelah kering cempe-cempenya. Dan alhamdulillah juga di puasa yang kedua teman-teman ya, berkah di bulan puasa untuk kambing saya beranak 2 ekor teman-teman ya. Nanti setelah agak kering kita lihat teman-teman. Nah, untuk cempenya itu jantan apa betina, atau jantan semua atau betina semua, nanti kita lihat teman-teman ya. Kita nunggu agak kering dulu, nanti sambil kita meminumkan air susu ke induknya, sambil kita melihat jenis kelaminnya teman-teman ya. Gini teman-teman, misalnya kalau kita mempunyai sekam gergaji atau apa ya yang bisa untuk menutupi atau menaburi cairan-cairan bercampur darah dari kotoran habis beranak itu ya, kalau bisa kita taburi ya, kita tutupi agar tidak becek ya, agar bersih juga nanti untuk cepet-cepetnya untuk belajar
cempenya jalan, karena nanti tidak licin ya, dan juga lebih bersih juga kalau ditaburi sekam gergaji atau apa yang ada seperti yang saya lakukan ini ya teman-teman ya. Dan ini karena lama untuk induknya ya menjilati anaknya, ini saya bantu, saya lap pakai kanebo ini teman-teman ya. Sudah saya katakan tadi ya, kalau pakai kanebo akan lebih cepat lagi, karena kanebo kan menyerap teman-teman ya, menyerap basah, menyerap air. Jadi untuk mengelap pakai kanebo akan lebih cepat kering teman-teman ya. Kalau dirasa sudah kering untuk cempe-cempenya, kemudian kita beri pakan untuk induknya teman-teman, karena agar segera tenaganya pulih kembali, karena si indukan ini masih mengeluarkan ari-ari yang ada di dalam perutnya. Jadi kalau bisa, kalau ada stok pakan langsung kita beri pakan ya. Kalau si cempe-cempenya itu sudah kering, itu kambingnya dikasih pakan itu mau teman-teman ya. Tapi kalau misalnya cempe-cempenya itu belum kering ya, masih fokus menjilati cempe-cempenya, kalau dikasih pakan juga belum mau makan. Ini karena cempe-cempenya sudah kering, jadi ini saya usahakan untuk saya kasih pakan atau dikasih hijauan. Nanti saya akan carikan atau saya akan tambahi daun nangka atau apa ya yang bisa memperbanyak ASI, dan juga nanti agar ari-arinya segera cepat keluar teman-teman. Dan ini induknya sambil makan, fokus makan. Ini untuk cempenya saya ajari untuk menyusu teman-teman, karena biar mendapatkan susu kolostrum ya, susu pertama, susu kekebalan ya. Dan nanti di cempenya ya, kalau sudah mendapatkan susu pertama, ini nanti sudah bisa berdiri ya, nanti sebentar lagi ya, cepat ya. Jadi kalau kita bisa membantunya untuk menyusukan si cempenya ini ke induknya, itu nanti cempenya segera kuat dan nanti akan bisa belajar berjalan teman-teman ya. Kalau sudah yang satu mendapatkan air susu, kemudian kita beralih ke cempe satunya dan kita susukan untuk puting yang sebelahnya teman-teman ya. Jadi untuk puting kedua-duanya itu nanti bisa diminum oleh cempenya, yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Jadi untuk air susu pertamanya itu nanti dua-duanya sudah diminum oleh cempenya, dan cempenya juga bisa mendapatkan susu pertama, susu kebalan itu dari dua puting susu satu-satu untuk cempe-cempenya ya teman-teman ya. Ini untuk cempenya bagus teman-teman. Jadi cara meminum susu induknya ini sangat bagus ini ya teman-teman ya, langsung bisa minum air susunya, jadi langsung pintar ya ini untuk cempenya. Nah setelah dikira nanti sudah mendapatkan susu kolostrum, susu pertama, nanti kita biarkan dulu di bawah sambil kita tunggu atau kita tunggu cempe itu nanti belajar berdiri, dan nanti kita bisa carikan tambahan hijauan untuk induknya. Oke teman-teman, ini masih pagi teman-teman ya. Ini saya sempatkan untuk mengambil daun nangka teman-teman ya. Daun nangka ini tadi di atas ya, pakai bambu tadi. Ini matahari belum terbit teman-teman. Jadi kenapa saya sempatkan untuk mengambil daun nangka ini teman-teman ya, ini diharapkan untuk mempercepat keluarnya ari-ari teman-teman, dan juga untuk pemulihan dari induknya agar tenaganya segera pulih kembali setelah beranak ya. Kemudian nanti saya akan buatkan
larutan gula merah teman-teman ya, karena gula merah juga dipercaya sangat manjur untuk segera mengembalikan daya tahan tubuh kambing yang baru saja beranak. Kita berikan ke kambing teman-teman ya. Nah, langsung diserbu teman-teman ya, karena kalau daun nangka itu kambing itu sangat suka ya. Tidak ada kambing yang tidak doyan dengan daun nangka itu kalau di kandang saya. Tapi kalau kambing-kambing yang lain di kandang-kandang yang lain ya saya nggak tahu teman-teman ya. Tapi kebanyakan kalau daun nangka itu kambing-kambing itu doyan, kambing-kambing itu suka. Tapi ya mungkin untuk beberapa ribu kambing ada juga yang tidak suka dengan daun nangka. Ini teman-teman ya, untuk cempenya yang satu ini sudah bisa berdiri tuh ya teman-teman ya. Kalau kita segera membersihkan cempenya, kemudian kita bisa bantu untuk meminum susunya, ini si cempenya langsung bisa berdiri teman-teman ya. Ada kasus teman-teman untuk cempe-cempe itu ada juga yang cempenya itu lemas, tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan, itu ada teman-teman. Karena apa ya, karena kita tidak membantunya secepat mungkin untuk meminum susu pertama, susu induknya teman-teman ya. Jadi ya cempenya tidak segera cepat kuat ya kalau kita tidak bisa meminumkan susu kolostrum, susu pertamanya ya. Karena kenapa kita harus membantunya ya, karena kalau belum bisa berdiri ya belum bisa minum, harus nunggu berdiri dulu agak kuat kemudian baru bisa minum air susunya. Tapi kalau kita bisa membantu walaupun belum bisa berdiri, itu kita sudah bisa membantu meminumkan, itu nanti akan secepat ini cempe-cempenya akan berdiri, kan cepat kuat ya teman-teman kalau langsung bisa minum. Nanti kalau kita tidak membantunya, kita tunggu cempenya berdiri kan lama teman-teman ya. Ya kalau cempenya langsung bisa berdiri, kalau tidak nanti cempenya akan bertambah lama lagi untuk meminum susu kolostrumnya. Jadi kalau kita bisa membantu, sudah dipastikan untuk cempe-cempenya akan segera bisa berdiri, akan segera bisa berjalan seperti itu ya. Dan ini untuk kedua cempenya sudah bisa berdiri ya teman-teman ya, walaupun terhuyung-huyung ini sudah bisa berdiri. Dan untuk ari-ari si kambing ini juga sudah keluar teman-teman ya, ini keluar satu teman-teman ya. Jadi kalau di atau pengalaman saya di kandang saya dengan kambing-kambing saya, misalnya itu anaknya itu dua, itu ya ari-ari yang keluar seperti ini ya dua teman-teman ya. Jadi dua, nanti akan keluar lagi, biasanya seperti itu teman-teman ya untuk kambing saya ini ya. Dan nanti setelah keluar ini kita buang, tapi kalau bisa itu kita kubur teman-teman ya. Untuk ari-arinya kita taruh di sini dulu, nanti kita buatkan lubang di dekatnya sambil kita menunggu untuk ari-ari yang berikutnya. Dan nanti setelah semuanya sudah keluar, nanti kita sama-sama menguburnya biar lebih aman. Nanti kalau dibuang begitu saja, nanti dimakan kucing ataupun dimakan anjing kan nanti ya tidak terjadi sesuatu teman-teman. Nah kalau sudah keluar semuanya kita timbun, kita uruk pakai tanah seperti ini teman-teman ya, biar lebih aman. Toh juga kita mengubur ari-ari itu tidak membutuhkan waktu yang lama, yang panjang, dan tenaga yang lebih teman-teman. Kita hanya menyangkul sedikit saja, kemudian kita
mengurungnya sedikit gitu aja udah teman-teman ya. Kita usahakan untuk mengubur ari-ari kambingnya. Mungkin untuk video kali ini agak sedikit lama teman-teman ya. Ini juga sudah saya potong-potong teman-teman untuk videonya ya. Kalau nanti semuanya tidak saya potong ya akan lebih lama lagi ya teman-teman. Ini untuk videonya juga sudah saya potong-potong sedikit agar videonya tidak terlalu panjang. Tapi ya untuk menunggui proses kambing beranak itu ya memang ada yang beberapa jam, ada yang cuma nggak nyampe 1 jam udah selesai. Seperti di kandang saya ini sekitar ya sampai bersih sampai keluar ari-ari ini sekitar 2 jam teman-teman ya. Jadi proses tadi mau beranak tadi sampai beranak 1 dan kemudian beranak 2, kemudian sambil kita ngasih pakan, kita membersihkan, kita menyusukan, kemudian kita menunggu ari-arinya keluar, kemudian sampai kita mengubur itu prosesnya sekitar 2 jam. Tapi untuk kambing itu ya berbeda-beda, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, bahkan ada yang lebih untuk ari-arinya sampai keluar teman-teman ya. Nah kalau sudah seperti ini, untuk cempe-cempenya sudah bisa berdiri, kita sudah kasih pakan induknya, kita sudah kasih minuman induknya ya, kita bisa istirahat teman-teman ya. Kita tunggu saja karena cempe-cempenya sudah bisa berdiri, itu sudah bisa menyusu sendiri. Dan ini indukan kemarin teman-teman yang sekitar 2 mingguan ini kemarin melahirkan atau beranak juga. Ini cempe-cempenya sekitar 2 minggu umurnya teman-teman. Ini sudah besar ya, sudah 2 kali. Yang kemarin pada saat keluar ya ini sudah lari-lari, tapi ini masih ada di dalam kandang. Tapi kalau pagi ya pada saat saya ngasih pakan itu saya keluarkan sebentar, kemudian saya berangkat kerja itu saya masukkan lagi. Jadi itu ya teman-teman untuk video saya kali ini tentang menunggu kambing beranak sampai atau dari kambing itu mau beranak sampai beranak 1, 2, sampai kita membersihkannya, sampai kita ngasih pakan, sampai kita meminumkan susu induknya, kemudian kita mengubur ari-arinya dan menunggu ari-ari itu keluar dan kita menguburnya. Jadi untuk video saya kali ini mungkin seperti itu. Mohon maaf bila ada salah kata kalau videonya terlalu panjang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Jumpa lagi, ketemu lagi dengan konten-konten saya berikutnya, video saya berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit, salam pasut duluran.